Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Tadi ceritanya libur ngonten teman-teman kemarin ya. Libur ngonten dikarenakan lelah teman-teman. Asli kesel. Dan ini aku baru satu hari apa ya? Baru satu malam di sini ya. Baru sampai rumah sini. Dikarenakan dari kemarin tuh mau ngonten tapi lemes teman-teman karena dikit terjebak macet. Dikarenakan terjebak macet itu mah hudan terus teman-teman. Dan terus aku mau benerin. Tadi tuh aku mau benerin atap ini loh, ini tuh bocor mana tanganku. Nah ini loh. Inilah pokoknya teman-teman ya. Tadi tuh mau benerin itu, data aku upload, jebelannya malah hujan. Alhasil ya udah. Luntur teman-teman, alhasil luntur. Menunggu. Aku baru sampai kemarin. Makanya belum sempat update video apa-apa dikarenakan ya aku teman-teman. Baru sampai Jakarta kemarin seperti itu. Alhamdulillah kemarin tuh udah terjebak macet ya. Sudah terjebak macet. Jadi aku berangkat itu jam berapa ya? Jadi aku itu berangkat jam 9 pagi ceritanya. Cuman mampir Tasik 1 jam. Ya 1 jaman lah kurang lebih. Kurang lebihnya 1 jam. Jadi aku berangkat jam 9 sampai Tasik itu jam jam 9 sampai Tasik itu jam-jam setengah 4 ya, dari tempatku ke Tasik itu sampai itu setengah 4. Kita istirahat sebentar di tempat saudara ya, karena ada urusan ya, silaturahmi lah yang jelas. Dari Tasik ya ke sini ke rumah itu aku sampai itu berarti setengah 3 pagi teman-teman. Setengah 3 pagi ya, itu kena macet itu dari Tasik ya, Tasik, Garut, Bandung itu full. Yang full macet itu memang di sebelum Rancaikek Bandung itu. Waduh, jangan tobat teman-teman, tobat asli. Padahal aku sudah istilahnya itu balik lebih awal ya, di malam Sabtu apa ya, apa malam Jumat ya, malam Sabtu kayaknya aku loh ya, malam Sabtu itu. Sampai sini itu jam setengah 3 pagi teman-teman. Itu ya itu terjebak macet di situ. Terus di tol, pertemuan tol Cipularang dan juga Cikampek lah, pertemuan antara Cipularang dan Cipali itu full sampai MBZ, macet juga. Dikarenakan ya aku mau gantiin supirnya ya, cuman tak lihat-lihat masih oke lah. Sebenarnya kalau apa ya, tak gantiin mungkin tak blong kiri bau jalan terus ya cepet. Cuma yes, aku juga lesu banget ya lihat mobil tuh, memang ngerasain tuh sampai lah seperti itu. Terus sampai Depok itu jam berapa ya, jam 1 kalau nggak salah. Jam 1, jam 2 mungkin ya. Jadi dari Depok ke sini itu cuma 30 menitan. Dari Depok itu tak gantiin, tak serepin karena tak lihat itu udah ngantuk banget ya. Kasihan, tak suruh udah istirahat. Kebetulan tak serepin, tak gantiin sampai sini ya mungkin ya 30 menit lah dari Bintaro ke sini. Cuman sampai sini yaitu setengah 3 pagi teman-teman. Ya sedikit rungkat tapi ya semen lah ya. Jadi untuk teman-teman yang harus balik malam ini, selamat menikmati perjalanan, tetap jaga kesehatan ya. Kalau lelah silahkan minggir dulu di rest area. Kalau memang di rest area masih ada slot kosong ataupun tempat parkir yang kosong teman-teman.
Karena kemarin aja aku mau apa ya mau parkir di rest area itu ya ampun gak bisa masuk, ditutup kabeh teman-teman. Makanya aku juga wah brengsek sih Pak polisi ki. Aku nggak dikasih tempat peristirahatan gitu. Iki ceritanya ngono kuwi teman-teman. Makanya aku belum sempat nonton apa-apa. Sebenarnya kemarin juga di kampung nggak sempat refreshing apa-apa ya. Pengen sih jalan-jalan kemana kayak gitu, cuma rasa badan itu sudah lelah teman-teman, pengen istirahat. Nah sekarang ini sudah istilahnya tuh balung tua untuk balung nom, udah lelah, udah malas jalan-jalan seperti itu. Dan juga kemarin aktivitas di kampung itu ya silaturahmi, sempat juga karena kebanjiran ya bantu ngambil padi di sawah teman-teman. Alhamdulillah masih bisa diselamatkan seperti itu ya. Alhamdulillah sih cerita-cerita mudik hari ini, cerita-cerita mudik tahun ini ya cukup mengesankan, cukup mengesankan. Cuma sayang satu ya, belum bisa ketemu anak lanang itu teman. Kita tunggu di Jakarta jadi ya kapan dia pulang ke Jakarta gitu. Juga sebenarnya sudah dapat warning dari Kalimantan itu udah tanya kapan balik, aku mau refreshing dulu sebenarnya, pengen mancing aku, nggak ada yang ngajakin mancing gitu. Mau nerusin ngecat juga belum sempat ya, masih berantakan ya, ya benar kerja sendiri aja teman-teman, dikerjain sendiri biar puas seperti itu loh. Bukan apa biar puas, karena biar nggak dipaidu terus. Gimana tadi hujan seperti itu. Untuk teman-teman kicau mania, untuk teman-teman kicau mania yang punya cucak hijau ya pasti trouble lah, sudah biasa teman-teman. Karena pasca lebaran itu mesti cucak hijau itu trouble. Troublenya apa? Gembung melet, mudah on. Karena apa? Efek di full kerodong dan memang jarang dilombakan seperti itu, ataupun jarang dibuka. Padahal aku sering nasihatin teman-teman ya, setiap hari itu wajib dibuka ya, wajib dibuka seperti itu. Jangan bawa full kerodong terus tapi nggak dilombain teman-teman, nanti burungmu jeblok, alhasil gembung melet, alhasil sulit on, alhasil. Tapi yang sering terjadi ini, dia itu kalau pasca lebaran ini penyakitnya pasti rata-rata ya, burung-burung prestasi itu penyakitnya itu satu teman-teman, mudah on. Wes pasti itu sering-sering mudah on, efeknya itu apa ya, jadi kita galau ketika kita bawa ke lapangan, belum diapa-apain, bahkan dikasih jangkrik aja di lapangan itu langsung on, langsung jambul-jambul. Tapi giliran digatang pelempung langsung hilang, langsung kikuk-kikuk, langsung diam 1000 bahasa, lolak-lolok lah lehernya hilang. Itu yang sering terjadi teman-teman. Nah ini solusinya kepiye kalau udah seperti itu ya? Solusi pamungkas yang buat jemur itu solusi pamungkas teman-teman. Jemur ablak sampai dia singset, sampai dia anteng seperti itu. Kalau mbok mandi jemur rawatan seperti biasa kembali sedia kala seperti dia rawatan prestasi, walau alam teman-teman, sampai gajah ngendok gak bakalan jadi. Pasti malah awut-awutan. Mending mbok kalahin ya, walaupun burung prestasi yang sebelumnya prestasi stabil, kalau udah menemui fase satu burung itu mudah on ya, tapi digantang itu lolok-lolok ya, hilang vektor lah wis ngono judulnya. Itu solusinya gimana sih ya? Solusinya ya wis jemur ablak, tekan jangkriknya, kasih kroto. Tekan jangkriknya itu turunkan teman-teman di 3 pagi sore 3, kroto rutin, nggak usah banyak, tapi mbak ablak dulu biar dia gacor dulu lagi ya. Setidaknya ketika dia itu digeletakin dengar suara burung lain itu, dia itu apa ya, bunyi ya seperti itu, terus anteng. Terus yang terakhir itu kalau udah mulai stabil lagi, dia itu fokus ketika dia habis dimandikan digantung itu, dia fokus nyisir bulu ya kan, bunyi nyisir bulu bunyi seperti itu. Kalau dia rawatannya mandi jemur seperti itu. Tapi rata-rata burung-burung yang
Bilang factory ini juga mandi ini berpengaruh banget teman-teman. Masa berpengaruh itu biasanya yang mau mandi itu sulit mandi seperti itu. Adapun yang kebalikannya, jadi ketika dimandikan mudah, dijemur itu langsung lompat-lompat nggak mau seperti itu. Tapi saranku ya tengah-tengahnya jemur ablak harian, jangkriknya 3 kroto dikasih rutin tidak apa-apa, nggak usah banyak-banyak, setengah sendok teh ya, sendok teh yang kecil mau kasih itu, insya Allah nanti kalau dia ciri-cirinya udah mulai normal itu, dia ketika diablak itu anteng ya, bunyi ya, anteng dan berbunyi. Jadi solusinya itu cuma itu teman-teman, daripada pokoknya burung trouble apapun itu sebenarnya ya solusinya jemur. Ada juga yang murai batu cabul apa segala macam, itu sebenarnya sih buat jemur ablak, dia mau cabul kayak mau jungkir balik kayak, insya Allah kalau sembuh secara normal ataupun natural teman-teman, maksudnya normal dan natural itu sembuhnya itu karena sinar matahari pagi dari penjemuran lah yang jelas ya, itu akan kembali normal. Jadi alergi apapun itu, contoh lah kalau kayak kita itu ya kayak flu, kayak demam itu kan, kalau orang tua itu biasanya nganjurin supaya berjemur pagi, cari keringat ya, nggak usah mandi. Kalau mau mandi kan kalau kita sendiri ya lagi nggak sehat, lagi nggak fit, lagi stres, mau mandi kan juga nanti badan itu tambah panas. Makanya wis jemur pagi ablak, nggak usah mikirin bunyi ataupun bongkar isian dulu. Yang jelas fokus stabilkan dulu, kembalikan dia seperti sedia kala, normal alias 00 ya, daripada minus. Kalau udah minus kan sampean juga mumet. Ini yang biasanya dimandiin gampang, dijemur anteng, ini dimandiin susah, dijemur pecicilan. Ini yang biasanya digantang, di star kasih colokan apa namanya kroto sama ulat hongkong, langsung begitu setar langsung jambul ngetrok-ngetrok, ini plonga-plongo. Ada yang di gantangan itu ketika di dalam kerodong begitu sampai belum diapa-apa udah koar-koar digantang mak pelempung, nggak bisa naruh. Banyak trouble-nya teman-teman, banyak trouble-nya. Efek dari apa sih sebenarnya? Poin pokok atau momen momok yang menakutkan itu sebenarnya satu, burung rawatan itu jangan di full kerodong terus. Ketika kamu udah mulai rawatan, sesempatnya itu kalau memang nggak bisa gantang sehari aja hijau itu sangat berpengaruh. Itu yang khususnya rawatan burung-burung yang main hiper ya. Kalau main cuek sih memang seharinya diablak cantelin, jadi dia nggak ada trouble seperti ini. Troublenya apa? Nyisir bulu pas nanti kan ganti apa namanya, nyulam bulu, paling itu tok. Itu yang troublenya main ablak ya, main cuek. Terus yang tapi jarang sih kalau burung main ablak, main cuek itu jarang trouble. Yang jelas kalau di hari itu panas ceter itu tambah edan. Tapi kalau mendeng prepet biasanya tetap bunyi, cuman nggak segarang ataupun serapet ketika cuaca panas. Kalau rawatan cuek ya teman-teman. Tapi yang sering trouble itu rawatan mandi jemur bolong-bolong seperti itu. Ya nggak jauh beda burungku yang burung temen yang dari Surabaya juga lagi trouble ini. Kemarin dilombain nggak mau jalan, kampret tengah itu juga tabrak lebaran. Padahal planningku itu habis lebaran kan yang punya udah gatal pengen lomba, planningku itu juga mau tak kirim, malah trouble karena yang nggak dilombakan, nggak ada event teman-teman, eventnya jauh-jauh, makanya ya nggak ada latberan jauh-jauh. Makanya ya wes lah ya biar nantilah kalau memang sudah kondisi ya pasti tak kirim lah burung si aman pokoknya, jelas seperti itu. Dan juga murai batuku juga sama mejen semua, jadi ya memang perlunya sentuhan yang lebih lah, perlu mendapatkan sentuhan yang lebih teman-teman. Jadi wis rasa kaget kalau memang habis lebaran itu seperti itu. Makanya apa ya, pintar-pintar lah sampean itu apa ya, yang jelas cari selanya burung ini gimana, kok ini kondisi seperti ini harus seperti apa, seperti itu. Saran sih seperti itu teman.
itu ya juga istilahnya udah hal biasa lah, bukan apa ya kalau aku bilang, bukan hal baru lah, memang udah hal biasa kalau pasca lebaran tuh banyak seperti itu. Jelas tonton. Oke, aku tak sambil ngopi tonton nih, aku lagi di depan ngopi tapi hujan gerimis. Bagi kopinya ya. Habis bos. Iya. Iya. Iya wah. Nah, teman-teman. Hujan gerimis di depan rumah. Ini kalau mau mancing nanti gimana ya kira-kira ya kalau mancing? Seperti biasa kopinya ready, cuma tinggal segini. Aku planning itu mau mancing, pengen mancing di laut, ada kawan lah, saudara, udah kayak saudara itu ngajak mancing, ya nggak ngajak, aku mau ikut dia mancing di laut, cuman cuacanya begini tuh aman nggak yo? Tapi kalau aman nih konten luar biasa loh, seneng aku mancing, nanti bikinkan konten teman-teman. Oke teman-teman, mungkin info terkini ya seperti itu aja dulu. Untuk next videonya ya disambung di video berikutnya ya. Aku tak sambil ngopi, rokokan santai sambil memikirkan masa depan. Oke, selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.